Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Indonesia akan menghadapi laga kedua, yaitu melawan Selandia Baru. Ya, setelah kemarin Indonesia melawan Fiji dan menang 4-0. Bro Ipung, Betul. ketika melawan Selandia Baru nanti kira-kira seperti apa nih Indonesia? Akankah juga eh, menghasilkan banyak gol? Ya, ya memang mungkin ya secara teknis kualitas Fiji dengan Selandia Baru itu memang berbeda. Hmm. Walaupun keduanya juga sama-sama mewakili Oseania di Piala Dunia kali ini dan mereka juga akan berlaga di bulan Mei nanti. Tapi kalau melihat pada tradisi dari Selandia Baru, di mana Selandia Baru sudah punya tradisi untuk bisa hadir di Under 20 Piala Dunia udah 7 kali. Hmm. Artinya ini negara yang boleh dibilang langganan lah, langganan tampil di Piala Dunia Under 20. Hmm. Dan kalau melihat gambaran seperti itu, sepertinya Selandia Baru punya kualitas yang berbeda dengan Fiji. Dan Hmm. saya juga cukup meyakini bahwa pertandingan melawan Selandia Baru ini tidak akan semudah yang bisa dihasilkan oleh timnas kita nanti. Hmm. Apakah Indonesia bisa menang, bro? Kalau menang sangat mungkin ya bro. Kalau kita melihat dari pertandingan melawan Fiji di mana yang biasanya pemain kita punya problem dalam hal passing, punya problem dalam hal kontrol bola dan ketenangan, itu kan sepertinya waktu melawan Fiji semua handicap itu hilang gitu loh. Dan Hmm. kita harapkan sekali bahwa handicap yang sudah hilang tidak akan muncul lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hmm. Karena pertandingan selanjutnya saya melihat bahwa melawan Selandia Baru dan Guatemala ini pasti akan ada peningkatan kualitas dari segi lawan yang kita hadapi. Dan Hmm. yang kita harapkan juga ya bahwa ini juga kan bagian dari fase seleksi pemain yang akan dibawa di Piala Asia maupun Piala Dunia nanti. Dan sangat mungkin bahwa formasi yang akan diturunkan oleh STY mungkin bisa aja berubah. Karena biar bagaimanapun STY akan memanfaatkan momen kali ini untuk melihat bagaimana perkembangan ke-30 pemain ini dan siapa yang bisa menurut STY layak dipanggil atau tidak. Justru melihat dari hasil pertandingan-pertandingan ini saat pemain tersebut diturunkan. Jadi kalau tadinya mungkin pemain-pemain yang tadinya belum turun, bisa saja di pertandingan berikutnya malah pemain-pemain ini turun gitu. Nah, ini ada kabar katanya Ronaldo Kuate kemarin itu sudah hadir di Jakarta dan menonton ya. Apakah Ya, ini nanti betul. akan dilibatkan ini di dalam laga melawan Selandia Baru besok? Ya ini lagi-lagi kan kita juga tidak tahu apa yang dirasakan oleh STY terhadap eh, Ronaldo Pateh maupun Marcelino. Mhm. Karena kedua pemain ini boleh dibilang dalam tanda kutip ya seperti tidak mengindahkan saran-saran yang mungkin ini ya diucapkan oleh STY untuk bisa lebih bersabar. Kalaupun mau ingin keluar, mengingat bahwa ada event-event yang akan lebih berat yang dihadapi oleh timnas. Nah, kemarin memang Ronaldo Kuate sempat menemui juga di pinggir lapangan ke STY. Tapi ya saat itu kan mungkin STY dalam konsentrasi di pertandingan. Mhm. Apakah nanti setelah mereka ada pertemuan lanjutan ya setelah dari pertandingan tersebut, saya harapkan sih mungkin ada ini ya pertemuan langsung empat mata antara mereka ya. Dan ada semacam ini ya penjelasan-penjelasan dari Ronaldo Kuateh dan kalau memang masih bisa diterima alasan-alasan yang disampaikan oleh Ronaldo Kuateh, bukan tidak mungkin ya Ronaldo Kuateh kembali ke skuad timnas. Walaupun saat ini kondisi timnas tentu berbeda karena ada kehadiran pemain-pemain baru yang justru ya bersinar di pertandingan pertama Mhm. dan punya posisi yang sama pula dengan Ronaldo Kuateh. Mhm. Kita lihat bagaimana pemain-pemain sayap yang ditempati oleh Hugo Samir, kemudian Doni Tri Pamungkas yang juga bermain sangat elegan, sangat bagus. Dan ini juga kan semacam warning juga buat Ronaldo Kuate bahwa kehadiran dia di timnas itu belum menjamin namanya bisa tampil gitu loh Ya. bro. Ya. Ya, di komentar ada yang bilang no Ronaldo Kuate, no cry. Artinya katanya nggak apa-apa lah, nggak ada Ronaldo Kuate juga. Sekarang udah ada Hugo Samir.
Ya, tapi ada satu hal yang menarik ya dari Ya. komentarnya Sintayong Hmm. setelah laga melawan Fiji dan menang 4-0. Sintayong sempat Ya. bilang bahwa kalau kualitas timnasnya kayak begini katanya, itu nanti di Piala Asia susah untuk bersaing. Ya. Nah, ini artinya apa nih, Bro? Apakah memang Ya, mungkin gini, apa yang disampaikan STY pertama ya, mungkin ini adalah cara dia untuk memompa motivasi para pemain ya, bahwa Mhm, pemain tidak boleh puas diri dengan penampilan di laga pertama melawan Fiji. mhm, Itu pertama. Yang kedua, kemungkinannya STY merujuk pada penampilan pemain-pemain kita yang saat itu masih lengkap, tapi goalless gitu ya. Golnya mhm, justru lebih lebih apa ya, lebih sedikit ketimbang mhm, ketika melawan Fiji yang masih lengkap. mhm, Seharusnya itu kan momen Fiji bermain dengan katakanlah 10, 9 pemain itu juga kan harusnya bisa dimanfaatkan oleh timnas kita. Tapi kenapa itu tidak momentum itu tidak bisa didapat gitu loh. mhm, Artinya efektivitas serangan kita juga masih menjadi masalah. Apalagi kemudian muncul juga persoalan-persoalan ketidakmampuan pemain kita untuk menahan emosi sampai terpancing. Contohnya mhm, Hoki Caraka. mhm, Dan kalau kita melihat pada gaya STY yang sangat sangat ini ya menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai sportivitas, cara-cara yang disampaikan oleh diperlihatkan oleh Hoki Caraka mungkin agak di luar ekspektasinya STY ini. Ini juga mhm, bisa membahayakan posisinya Hoki Caraka ya. Jangan mhm. sampai bahwa persoalan seperti ini kemudian menjadi batu sandungan juga buat dia untuk bisa memberikan kesan baik kepada STY Ya, ya. gitu. Saya ingat waktu di Spanyol kalau tidak salah, salah satu pemain yang dicalonkan untuk dinaturalisasi yaitu Zico kalau tidak salah namanya, ya Hmm? kan? Ya, Waktu itu dia juga kena kartu merah kan, ya, dan sejak karena itu menyikut. kemudian Hmm. tidak diusulkan untuk dinaturalisasi. Nah ini Ya, yang bahaya nih di hadapan Sintayong ini ya. Kalau ada kesengajaan ini bikin kartu merah nih, wah posisinya benar-benar terancam. Kalau kemarin kita ngomongin Ronaldo Kuate yang terancam posisinya, sekarang Hoki Caraka juga jadi terancam nih gara-gara itu. ya, ya memang ya mudah-mudahan sih apa STY masih punya ini ya, masih punya pemakluman ya terhadap kondisi. Karena kalau kita melihat jalannya pertandingan, sepertinya kan Fiji juga bukan bermain sepak bola gitu loh. Bahkan lebih lebih cocok ada di kolom komentar itu MMA katanya UFC yang nendang-nendang orang, mukul orang. Nah, itu memang gaya bermain Fiji yang sangat mengandalkan fisik, kemudian memang dalam tanda kutip bukan lagi bermain keras tapi udah menjurus kasar dan mencoba melukai pemain lawan. Rasanya memang kalau sampai Hoki Caraka terpancing, saya sih masih bisa memaklumi ya dengan Hmm, kondisi pemain Fiji yang seperti itu ya. hmm, Tapi hmm. apakah STY juga punya pemakluman yang sama? Kita lihat aja nanti gitu loh, bro. Ya, kita balik lagi ke Mm. laga Indonesia lawan Selandia Baru Ya, nih. ya, Tadi kita udah sampaikan bahwa kemungkinan pemain ya. ya kita nggak tahu ya akan seperti apa Mm. ya. Tapi idealnya kira-kira bagaimana nih bro? Siapa aja yang diturunkan? Ya memang idealnya tetap dengan posisi sepertinya pakem sepak bola yang diusung STY itu 3-5-2 ya. Mhm, Dan ini juga kan untuk menjamin keseimbangan sebetulnya, menjamin mhm, keseimbangan permainan secara organisasi. mhm, Karena dua wing kita itu bisa berfungsi sebagai dalam pola permainan transisi, mereka bisa mobile masuk ke atas atau turun ke bawah. mhm, Itu bisa diperankan oleh Doni Pamungkas dengan Zaki Ashraf di pertandingan melawan Fiji. mhm, Dan tentu kan kalau kita melihat bagaimana Hugo Samir juga bisa bermain di sayap kanan dengan cukup bagus, ini juga kan menjadi opsi yang berbeda nantinya. mhm, Cuma memang yang jadi persoalan di kita pada pertandingan pertama melawan Fiji adalah di ini ya back tengah. Back mhm, tengah kita saya pikir mungkin Marcel Januar akan diparkir dulu ya karena mhm, melihat pada pertandingan pertama dia tidak tidak memperlihatkan performa yang cukup bagus. mhm, Kemungkinan
Yang ada di tengah, saya sih berharap ada Brandon Suneman yang turun ya. Hmm. Brandon Suneman, kemudian bisa juga dicoba opsi untuk mulai memberikan kepercayaan kepada Robbie Darwish, karena Robbie Darwish kita tahu pemain yang sangat fleksibel, dia bisa menempati beberapa posisi untuk mulai masuk sebagai gelandang bertahan, pemain Hmm. jangkar. Hmm. Nah, itu juga bisa dipakai. Nah, karena Hoki Caraka kena kartu merah, tinggal menyisakan Rabani Tasnim kan dengan Hmm. Ginanjar Ya. Wahid. Ya. Ini ada posisi ada kesempatan buat Arkan Kakak, pemain termuda Indonesia yang diambil dari Under 16 untuk juga mulai masuk gitu loh. Hmm. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai opsi, kita punya banyak. Kalau rujukannya pertandingan melawan Fiji, bagaimana Hmm. Reza Aditya juga bermain dengan sangat bagus di tengah, Hmm. dan dia juga bisa, katakanlah kalau Zanadin Faris ditarik keluar, tidak dimainkan, Reza Aditya sebagai pemain utama itu juga bisa mengisi itu dia dengan Arkan Fikri gitu Hmm. loh bro. Hmm. Jadi opsi itu semakin banyak yang dimiliki oleh STY, dan jangan lupa bahwa STY bukan tidak lagi terpaku pada pemain-pemain yang itu kemarin turun, Hmm. tapi dia masih punya kesempatan untuk menyeleksi pemain lain. Ya. Saya sih harapannya adalah STY berani mengambil keputusan untuk mulai menurunkan pemain-pemain yang selama ini di luar radar kita gitu loh. Ya. Biar kita tahu sebetulnya Oh, ada potensi juga nih pemain ya. ini. Hmm. Ada Ah, juga nih pemain yang sebagai, bagus gitu ya. betul. Sebagai contoh Reza Aditya. Hmm. Saya mungkin tidak memantau dia dengan baik ya. Tapi di pertandingan melawan Fiji, dia sangat bagus mainnya. Dan Hmm. dia punya tendangan-tendangan dari second line yang sangat terukur. Gitu loh bro. Ya, 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 ya. Mudah-mudahan nanti ada pemain lagi ya yang baru ya. Siapa ya kira-kira? Saya Oke. masih banyak, masih ada Feldiansa ya Hmm. dari Persib Bandung. Brandon Suneman yang kemarin belum kelihatan, Hugo Hmm. Samir yang sudah mulai kelihatan. Tapi Hmm. kalau dikasih menit bermain yang lebih banyak, seperti apa nanti perkembangannya? Itu juga kan perlu kita lihat. Ya, ya. Afrianto Niko yang kemarin juga bermain juga di pertengahan babak kedua ya. Kita juga Hmm. pengen tahu perkembangannya seperti apa. Ya, artinya akan ada pencampuran lah ya antara yang kemarin di babak pertama dengan yang di babak terakhir itu di ini ya, Betul. dicampur kira-kira kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Karena dan satu lagi ya, saya juga masih melihat yang saya inginkan bukan cuma siapa Ahmad Maulana sebagai pemain gelandang bertahan. Kita juga pengen melihat ada pemain gelandang bertahan lain yang bisa turun. Karena di pertandingan pertama memang Ahmad Maulana bermain dengan bagus. Dia bisa menjadi penetralisir karena fungsi Arkan Fikri dan Zanadin Faris itu sudah mulai masuk ke area pertahanan lawan. Jadi yang menjaga keseimbangan adalah Ahmad Maulana, dan Ahmad Maulana bisa memerankan dengan bagus. Hmm. Nah, kalau misalkan eh, opsi yang seperti yang saya katakan bahwa Robbie Darwish cobalah ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Apakah dia juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan sama baiknya dengan Ahmad Maulana? Kan kita Hmm. juga perlu buktikan itu. Ya, Gitu ya. loh. Oke, sobat, itulah obrolan kita kira-kira seperti apa nih timnas Indonesia akan melawan Selandia Baru di laga kedua mini turnamen di Jakarta. Ya. Menurut sobat sendiri, kira-kira siapa lagi nih yang harus dimainkan dan kita pengen lihat permainannya seperti apa, bagus atau tidaknya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.